Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak soleh? Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan masuk pada mata pelajaran akhlak. Pelajaran yang pertama. Judulnya Akhlak kepada Al-Quran. Naam. Sebelumnya kita sudah mempelajari atau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, di antaranya adalah ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir dan menjadi penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Maka dari itu kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak bisa lagi berhukum dengannya karena sudah ada Al-Quran yang menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu bukan makhluk Allah. Al-Quran tidak seperti dengan matahari yang Allah ciptakan, bulan, manusia, hewan, tumbuhan, gunung. Ya, Al-Quran itu bukan makhluk Allah, tapi melainkan Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu adalah ucapannya Allah yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha benar. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kita untuk memelihara bacaan-bacaan Al-Quran kita. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali keutamaannya yang kita peroleh jika kita sering membacanya. Nah, apa saja ya keutamaannya? Di antaranya yang pertama, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nah, artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, Masya Allah, Nasoleh. Jadi Al-Quran ini sangat besar ya keutamaannya. Sampai di hari kiamat Al-Quran yang telah kita baca sebelumnya akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Nah, keutamaan yang kedua, orang yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran akan menjadi orang yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Masya Allah. Ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, maka dari itu anak soleh, bersemangatlah untuk mempelajari Al-Quran. Karena kalian jika kalian mempelajari Al-Quran, maka akan menjadi orang yang terbaik. Apalagi setelah kalian mempelajari dan memahami Al-Quran, kalian mengajarkannya kepada orang yang lain lagi, maka kalian adalah menjadi orang yang terbaik. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, bagi orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahiru bihi ma'as safaratil karamil bararah.
Nah, artinya orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan tidak memiliki dosa. Malaikat itu diciptakan menjadi makhluk yang mulia, selalu taat kepada Allah. Jadi dia tidak memiliki dosa. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Kemudian, keutamaan yang keempat, bagi mereka yang belum lancar membaca Al-Quran juga jangan bersedih. Tidak usah bersedih hati, tidak usah berkecil hati, karena bacaan kalian tidak akan sia-sia di sisi Allah. Tetap baca walaupun belum sempurna bacaan kalian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi saqu lahu ajran." Artinya, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Tidak hanya itu anak soleh, tidak hanya itu saja. Selain keutamaan di atas, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu, hendaknya kita semua terus membaca dan mentadabburi Al-Quran. Karena semuanya akan terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf di dalam Al-Quran maka akan dibalas dengan Allah sebanyak 10 kebaikan. Masya Allah. Contohnya, jika kita membaca Alif Lam Mim, maka setiap hurufnya terhitung 10 kebaikan. Nah, sedangkan Alif Lam Mim saja sudah 3 huruf. Artinya kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Maka bagaimana lagi jika kita membaca satu surah, apalagi lebih dari itu. Masya Allah, betapa banyak kebaikan yang kita bisa raih darinya. Oleh karena itu, anak soleh, peliharalah bacaan Al-Quran kalian agar kalian bisa dapat meraih segala keutamaannya. Dan juga sebaiknya kita memperindah bacaan kita dan juga tidak tergesa-gesa dalam membacanya. Jangan terburu-buru bacaannya, karena biasanya kalau kita terburu-buru dalam membaca Al-Quran, biasanya ada kesalahan dari penyebutan hurufnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang cinta terhadap Al-Quran. Sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.